Oma Opa. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam persekutuan online lansia pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya sehat-sehat ya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Nah, perlensia pada pagi hari ini temanya persembahan termahal. Yang akan firman Tuhan akan dilayani oleh pendeta emeritus Iwan Triwahyudi. Pengiring pujian dan MC akan dilayani oleh saya dan Farida dan Yohanes. Sebelum lanjut acara, kita akan membacakan tata tertib. 1. Selama acara berlangsung, semua suara nanti akan dimatikan dulu, supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar jelas. 2. Ketika ada interaksi MC dengan peserta, peserta dipersilahkan untuk mengangkat tangan di layar video. Nanti host akan menghidupkan suaranya. 3. Video atau kamera agar diaktifkan pada saat sesi foto bersama. Terima kasih. Selamat mengikuti perlensia. Nah, Bapak Ibu, Om Opa sekalian, kita akan mengucap syukur untuk pada pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, kita bertemu lagi. Bertemu lagi dengan sukacita. Bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Ya Bapak Ibu, kita mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kesehatan, untuk matahari, untuk berkat-berkat Tuhan. Tuhan itu sungguh baik. Kita mengucap syukur, kita menyanyikan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Mari Bapak Ibu, Om Opa sekalian, kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih juga kalau kami diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul dalam perlensia, dalam acara Zoom ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami, baik melalui puji-pujian, baik melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Iwan, dan juga Tuhan biar kami boleh saling bercengkrama satu sama lain dengan sukacita. Berkati ya Tuhan persekutuan pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya, dan kami persilahkan Tuhan yang mengambil acara ini, dan biarlah segala puji hormat hanya bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, Om Opa sekalian, kasih Tuhan begitu tinggi ya. Begitu tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Kita mau menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Sambil bertepuk tangan ya Om Opa ya. Puji Tuhan. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan pujian Menjulang Nyata dari KJ 183 bait 1 dan 2. Dari sinarnya
Bapak Iwan untuk memimpin doa dan firman Tuhan. Kasih Bapak Vera dan Pak Yohanes. Bapak Ibu, Opa Oma, kita sebelum bersama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, terlebih dahulu kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Gembala kami yang baik, sungguh kami tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan ketika Tuhan selalu berikan hari yang baru, dan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sampai dengan pagi hari ini. Walaupun hidup yang kami jalani tidak selalu mudah, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, bahkan tubuh yang seringkali kami sakit, bahkan ada di antara kami juga yang sakit dan belum terpulihkan, namun di dalam kasih setia, dalam kebaikan kemurahan Tuhan, Engkau selalu memberikan kepada kami anugerah untuk kami dapat bersekutu dengan Tuhan dan juga teman-teman saudara seiman, walaupun melalui Zoom pada pagi hari ini. Kami rindu disapa oleh Tuhan melalui pemberitaan firman, dan biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong kami, Roh Kudus yang menerangi setiap hati dan pikiran kami, melaluinya kami dapat memahami firman Tuhan. Dan terlebih dari semua itu kami dapat melakukan firman itu dalam keseharian hidup kami. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kelemahan kami, supaya kami layak untuk menghadap tahta-Mu yang kudus dalam persekutuan pada pagi ini. Kami berdoa dan kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun. Terpujilah namamu Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Oman, Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Ada di layar ya, kita ikuti bersama dari 2 Korintus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saya akan share screen ya.
Tes share screen dulu ya. Udah keluar belum Pak Arman? Udah, Pendeta Iwan. Udah. Eh, Tapi keuangan bukannya PPT. apa itu? Oh, Keuangan oh, ini, keuangan browser. oh sebentar. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ini oke. Terus oke, share. Nah, ini ya, udah kelihatan belum? Tunggu, masih proses. Nah, ya udah. Saya. Oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, Opa Oma, ini temanya lumayan menarik ya. Persembahan termahal. Nah, kalau bicara sesuatu yang sudah diawali berarti nggak ada duanya, oke? Paling levelnya tuh paling tinggi. Ya, kalau cabai terpedas, ya paling pedas. Nggak ada yang ngalahin pedesnya, kan gitu ya. Kalau barang itu punya nilai, harganya mahal, yang lain mahal. Tapi ini termahal, gitu ya. Nggak ada duanya. Jadi yang paling top, yang paling tinggi, maka itu disebut ter, ya. Awalan ter itu menunjukkan sesuatu yang paling, ya, yang utama, yang segala-galanya, ya, nggak ada yang ngalahin. Itu namanya ter. Jadi kalau bicara tentang persembahan termahal, itu berarti persembahan yang memang nggak ada duanya, gitu. Persembahan dalam arti satu-satunya yang sangat bernilai, yang sangat berarti, dan tidak bisa dikalahkan oleh berbagai macam persembahan yang ada. Nah, apa itu maksudnya dengan persembahan termahal? Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan pada pagi ini ya, Opa Oma, Bapak Ibu. Kita nggak usah terlalu serius-serius amat, tetapi walaupun apa kita ada dalam persekutuan, kita tetap santai, ya serius tapi santai. Oke? Nah, ada pertanyaan nih, Opa Oma, Bapak Ibu. Apa sih bedanya persembahan atau kurban? Nah, dulu orang sering menyebut korban ya, tapi yang lebih pas itu kurban ya. Kalau korban itu misalnya ada korban jiwa, ada korban misalnya orang yang eh, diperlakukan secara tidak baik ya, itu disebut korban ya. Tapi dalam pengertian persembahan di sini artinya adalah kurban ya. Nah, apa bedanya persembahan atau kurban dalam kepercayaan ataupun ada dalam kuasa lain, yang ada dalam kuasa lain dibandingkan dengan iman Kristen? Nah, ini menarik loh Bapak Ibu ya. Barangkali kita nggak pernah kepikiran ya perbedaan ini. Bapak Ibu boleh menjawab di hati masing-masing. Oke. Nah, ini yang menarik bahwa ternyata iman Kristen ini luar biasa ya. Iman kita kepada Tuhan Yesus itu luar biasa dibandingkan dengan kepercayaan ataupun kuasa-kuasa lain yang mungkin kuasa lain itu bisa memberi sesuatu ya kepada kita, kepada manusia ya. Tapi nggak ada yang bisa melampaui apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini. Nih, kuasa lain nih, kepercayaan lain. Oh, Pak Oma, orang-orang lama ya, kalau anak muda nggak tahu nih. Sering mendengar pesugihan Gunung Kawi. Ya, saya pernah melayani ada orang yang dulunya ke Gunung Kawi terus mau baptis, minta sesembahannya itu dihancurin, dibuang, saya buang. Jadi itu ada sesembahan. Ya. Nah, kalau orang itu misalnya mau mendapatkan oh, dagangnya laku, ya, cuan, terus untungnya banyak, kemudian kaya, ya, banyak harta, berlimpah harta.
usahanya jaya. Nah, itu biasanya ada kuasa lain tuh, ya. Tetapi kita boleh atau kita akan mendapatkan yang kita inginkan, apakah itu harta, apakah itu dagangnya maju, apakah itu usahanya oke gitu ya. Pokoknya jaya lah, bisa kaya raya gitu. Bisa katanya, kata mereka itu. Tapi harus ada syarat. Syaratnya memberi persembahan, memberi kurban atau tumbal. Jadi orang ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya materi ataupun mungkin yang orang menyebut sebagai sesuatu. Kalau orang kan ada yang menilai Bapak Ibu, opa oma ya kebahagiaan itu dari harta ya. Jadi makanya dia berusaha untuk dapetin itu. Lalu lalu lari ke Gunung Kawi gitu ya. Nah, Bapak Ibu pasti dengan. Nah, ada penelitian oleh mahasiswa di sana tentang orang-orang yang datang ke Gunung Kawi itu mendapatkan sesuatu dan apa yang mereka harus berikan. Harta seharga nyawa. Jadi Bapak Ibu katanya tumbalnya itu bisa aja orang-orang yang terdekat itu meninggal gitu. Kalau misalnya ada juga misalnya yang kurbannya itu misalnya kambing atau apalah ya, kambingnya juga tertentu gitu ya, yang udah ditentuin. Tapi bisa juga yang disasar adalah keluarga, mungkin keponakannya meninggal, mungkin ya katanya ya. Mengapa? Karena ini kan kuasa-kuasa gelap ya, bantuan makhluk gaib. No, Bapak Ibu ya, bantuan makhluk gaib. Artinya apa? Orang boleh mendapatkan kalau di sini kan sesuatu yang dikurbankan, dipersembahkan demi menyelamatkan hal lain ya, menyelamatkan harta atau apapun gitu ya. Nah, dalam konsep mereka, orang itu kalau pengen dapat dalam tanda petik berkat, ya kebaikan, harta dan seterusnya, berarti mereka harus memberi kurban gitu. Bahkan nyawa, ya kan, diberikan kepada mereka. Baru kita dapat. Ya, orang yang mencari pesugihan itu baru kita dapat. Kalau kita sudah memberi tumbal atau ada kurbannya, ya. Nah, ini mereka. Tapi bagaimana dengan kekristenan? Nah, ini luar biasa, Pak Oma, Bapak Ibu. Kadang kita, kadang kita tidak apa ya, tidak menghayati ini sesuatu yang paling dan paling dalam, ya, sangat-sangat dalam. Bahwa beda kalau di mereka itu mereka datang bawa sesuatu, bahkan tumbalnya bisa keluarga, jadi ada yang meninggal, jiwanya kan diambil sama kuasa jahat. Tapi kalau Tuhan tuh enggak. Dia datang untuk mempersembahkan, untuk memberi dirinya, mengorbankan dirinya, dan dia telah mati karena dia mempersembahkan dirinya itu agar umat memperoleh pengampunan dosa, diselamatkan, ya. Artinya apa diselamatkan di sini? Didamaikan dengan Allah, dibenarkan oleh Allah. Nah, itu terdapat dalam bacaan tadi tuh ayat 15, 19 dan 21. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan didamaikan? Begini, Opa Oma, Bapak Ibu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan Allah dengan manusia kan persekutuannya terputus. Dulu kan di Taman Eden. Sama-sama tuh manusia dengan Allah di Taman Eden. Makanya waktu Adam dan Hawa melanggar, "Hai Adam, di manakah engkau?" "Aku di sini Tuhan." Mereka ketakutan kan setelah mereka melanggar firman Tuhan untuk tidak boleh makan buah terlarang gitu ya. Nah, tapi begitu mereka melakukan pelanggaran, ya mereka melakukan apa ya, sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, akhirnya terpisah. Gitu. Tidak lagi ada di Taman Eden yang dulu semuanya tersedia, sekarang harus bekerja, harus berusaha, harus menderita. Manusia jatuh dalam dosa. Dan disitulah kemudian terpisahnya Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang berdosa itu nggak mungkin bisa nyampur. Nggak mungkin bisa nyampur. Ya. Tapi Allah kan datang dengan nabi-nabi, ya,
memberitakan, tapi semua ditolak. Nabi-nabinya juga ada yang dibunuh. Pokoknya ditolak. Datanglah kemudian Allah ke dalam dunia ini dalam diri Yesus Kristus. Makanya salib. Nah, kalau Bapak Ibu, Opa Oma lihat nih, salib ini kan ada dua nih ya. Saya pakai kursor nih, ke atas sama ke samping, ya. Ke atas itu artinya hubungan dengan Tuhan, dengan Allah. Ke samping itu hubungan dengan manusia, apa sesama manusia. Tetapi salib ini menjadi jembatan. Jadi kalau misalnya Opa-Oma bayangkan ada jurang dua, lalu orang bisa nyebrang dengan cara apa? Dengan ada jembatan. Nah, jembatannya ini salib. Nah, yang ini nih, yang bagian palangnya ini. Nah, ini salib. Jadi orang yang tadinya bermusuhan dengan Allah, ya, kemudian Allah mau datang, manusia juga dapat berjumpa dengan Allah, maka melalui penyaliban Kristus. Jadi sebarang siapa yang percaya kepadanya, kepada kematian dan kebangkitan Yesus, maka dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa Bapak Ibu, Opa Oma hidup kekal? Hidup kekal berarti kita hidup bersama dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Jadi hidup kekal itu nanti disempurnakan di surga. Kita akan meninggal dan kita akan ada bersama dengan Tuhan. Tapi sekarang ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita sudah hidup kekal. Itu. Karena kita sudah ada, maka kita memanggil Tuhan itu dengan Bapa. Allah Bapa itu kan suatu ungkapan yang sangat dekat, ya kan? Dan Bapa itu nggak ada bekasnya. Beda kalau presiden, ya pasti ada bekas presiden, ada bekas gubernur. Tapi bekas Bapa nggak ada. Nah, oleh karena itu hubungan istimewa, hubungan khusus. Nah, itu hanya mungkin terjadi ketika kita hidup dalam Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus disebut korban pendamaian yang mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus sehingga melalui Kristus kita dan Allah itu begitu dekat. Tadinya kita orang berdosa, kemudian kita dibenarkan, ya. Dibenarkan tuh artinya dosanya tuh tidak dianggap lagi, gitu ya. Diampuni. Nah, itu arti dibenarkan. Ya, jadi kita orang nggak benar dibikin jadi benar. Nah, itu hanya mungkin ketika dosa kita diampuni, ketika kita bisa menerima dan merasakan kasih Tuhan Yesus, ya, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, inilah yang disebut persembahan termahal. Oh, Bapak Ibu, sehebat-hebatnya orang mengasihi kita lah Bapak Ibu sebagai opa oma ya, sebagai orang tua. Kita semua sayang sama anak, ya. Kalau anak sakit, kita bela-belain. Pokoknya jangan sampailah sakit. Kalau boleh saya, papi mami aja yang sakit gitu kan. Kita nggak tega anak kita sakit. Tapi tidak mungkin ya kita mau mempersembahkan anak itu seperti yang dilakukan Abraham misalnya ya, waktu Ishak itu. Dan di sini Allah Bapa yang mengasihi kita, dia mengorbankan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Perhatikan Bapak Ibu, anaknya yang tunggal, satu-satunya. Kalau masih banyak ada anak tujuh mah, udahlah satu nggak apa-apa gitu kan. Ini walaupun gitu juga nggak mungkin ada anak tujuh lalu satu dikasihin gitu ya, dikorbanin. Nggak ada orang. Tapi karena kasih Allah itu melampaui semua kasih manusia, yang melampaui akal pikiran yang dianggap kita sehat gitu ya. Orang sehat kan nggak mungkin ngorbanin anak gitu kan. Tapi kasih Allah itu melampaui segalanya, menembus batas, beyond, maka dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya itu, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, Opa Oma, ini dahsyat. Orang lain mah capek, berusaha ya untuk mendapatkan selamat. Kalau orang Kristen selamat itu hanya anugerah. Nggak bisa lah manusia dapetin keselamatan itu dengan usaha, dengan amal, dengan ibadah, dengan apapun. Nggak bakalan bisa. Nggak bakalan nyampe. Dosa kita tuh orang yang nggak benar. Kita hanya bisa kalau kita dibenarkan, diterima, diampuni, dan diselamatkan. Ditebus dosa-dosa kita. Ya, nah ini Tuhan Yesus telah melakukan semuanya buat kita, memberikan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Persembahan termahal. Kristus telah memberikan nyawanya, telah mati untuk semua orang sebagai kurban pendamaian sehingga manusia berdosa didamaikan dengan Allah, dibenarkan dan menjadi ciptaan baru. Ini semua karena kasih Allah yang begitu besar. Nah, kalau misalnya Opa Oma Bapak Ibu baca dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 ya dikatakan begini. Sebab kamu tahu
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, Pak Oma, di situ ada dua hal yang sangat penting. Bukan pula dengan perak atau emas. Ya, perak atau emas ya, khususnya logam mulia itu kan sangat sangat berharga. Makanya disebut logam mulia. Mulia itu artinya punya nilai yang luar biasa ya. Orang sekarang nggak nyimpen dolar, nyimpen emas kan kadang naik harga-harganya kan begitu. Seperti itulah. Artinya sesuatu yang berharga. Ya, logam mulia, emas. Tapi Yesus berkorban tuh manusia ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus itu bukan dengan cara yang oleh dipandang manusia itu sebagai sesuatu yang mulia seperti emas gitu ya. Tapi dia telah menyerahkan atau menebusnya itu dengan darah yang mahal. Oma, darah itu sama dengan hidup. Setuju nggak? Darah itu sama dengan hidup. Orang kehabisan darah meninggallah dia. Maka kalau mau operasi mau apa kan mesti ada transfusi darah kan. Supaya jangan di tengah operasi tiba-tiba darahnya ngedrop lewat ya. Ya kan? Jadi darah itu sama dengan hidup ya. Makanya ada orang dunia bilang utang darah bayar darah. Artinya apa? Kalau dia mati, aku juga mati. Kalau aku mati, kamu juga harus mati. Gitu. Utang darah bayar darah, gitu kan? Darah artinya hidup. Coba bayangin, dia telah memberikan semuanya ya untuk menebus dosa kita itu dengan darahnya yang mahal, ya. Ini nggak ada loh. Level manapun dalam iman kepercayaan manapun nggak ada. Hanya dalam kekristenan. Bagaimana Allah begitu besar kasihnya mau memberikan segalanya, ya. Dan Tuhan Yesus mau mati buat kita. Karena apa? Karena dia ingin mempersembahkan dirinya supaya kita damai dengan Allah, supaya kita selamat. Ya, maka dalam pengakuan iman rasuli kan ada bilang begini Bapak Ibu Bapak Oma, turun ke dalam kerajaan maut. Ya, bahwa dia mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu, Opa Oma nggak usah masuk ke kerajaan maut. Nah, kerajaan maut itu sama dengan kematian kedua, sama dengan neraka. Kita nggak usah ke sana. Mengapa? Karena Yesus sudah ke sana. Makanya dia disebut penebus. Penebus itu artinya menggantikan. Gitu. Jadi kita nggak usah ke sana, udah digantikan. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, nggak usah kita ke dalam kerajaan maut. Tuhan sudah melakukan semuanya itu. Supaya apa? Supaya kita nggak usah ke sana. Karena Tuhan sayang sama kita. Mengasihi kita. Ya, coba bayangin. Tuhan itu kan tidak berdosa. Tuhan Yesus ya. Mengapa dia dibaptis? Baptis kan selalu disebut dengan sebagai tanda pertobatan. Kan Tuhan kan nggak pernah berdosa. Dia dia adalah manusia 100%, dia adalah Allah 100%, manusia yang tidak berdosa. Ya, sama dengan kita dia itu Yesus itu. Tapi bedanya dia tidak berdosa. Ya, nangisnya sama, sedihnya sama, tidurnya sama, dilahirkan dari seorang ibu sama, tapi dia tidak berdosa. Ya, nah dia ya menyatakan semuanya itu untuk kita karena apa? Karena dia mengasihi kita. Ya, jadi kita tidak usah mengalami berbagai penderitaan dalam arti karena hukuman dosa, tetapi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, inilah Bapak Ibu yang namanya persembahan termahal. Oke, ini ada sebuah lagu ya. Mudah-mudahan suaranya kedengar. Kita renungkan dulu ya, bagaimana kasih Allah yang besar dalam Tuhan Yesus Kristus. Suaranya masuk nggak Pak Arman? Masuk, masuk.
Ya, apapun yang terjadi tak akan ku lepas sehat ya. Mak. Pentingnya penyelamatan yang diberikan Kristus dan tanggung jawab kita sebagai umatnya untuk memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Jadi kalau kita sudah mengalami persembahan termahal yang Tuhan berikan buat kita, seperti dalam lagu tadi kan, aku akan menyampaikan kemanapun sejauh kuatku untuk meneruskan berita kabar baik ini kepada orang lain. Ya, jadi kita tidak menikmatinya sendiri, persembahan yang termahal yang Tuhan berikan buat kita. Nah, lalu apa tekad kita? Yang pertama, Kristus mati untuk semua. Maka kita hidup tidak lagi untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus. Ya, jadi kalau Kristus itu mati untuk kita semua, kita kan merasakan nih, ya, apa yang sudah Yesus lakukan, pengorbanannya itu. Lalu kita ini seperti Kristus. Kalau Kristus kan nggak untuk dirinya sendiri. Kalau dia mau di Taman Getsemani, dia nggak mau memikul salib kan. Tapi Yesus mau kasih buat kita. Nah, kita yang udah dapat, hidup kita bukan untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Kristus dan juga untuk orang lain. Ya, jadi hidup kita punya nilai. Ya, kalau Tuhan kasih buat kita, kita buat kasih juga buat Tuhan, juga buat orang lain. Pengorbanan Kristus mengubah hidup kita secara radikal. Radikal tuh artinya radik tuh akar.
Jadi mengakar. Ibu-ibu yang suka pohon itu kalau mau tanam pohon dicabut akarnya supaya dia nggak tumbuh lagi kan. Jadi kalau kita bilang radikal itu sesuatu yang sangat penting, sangat mendasar, akar itu, ya. Jadi perubahan Kristus, pengorbanan Kristus itu mengubah kita secara radikal. Orang yang tadinya hidup lama jadi hidup baru, ya. Eh, yang tadinya berdosa jadi diampuni, yang tadinya tidak benar dibenerin sama Tuhan ya, dibenarkan dan seterusnya. Itu radikal, dahsyat itu. Kristus mati menjadikan kita ciptaan baru. Oke, kita ada ciptaan baru. Hiduplah seperti kupu-kupu, metamorfosis ya. Bukan lagi seperti ulat. Nah, ulat itu kan jorok, ngerusak ya. Masa lalunya itu kan kalau kita bilang kupu-kupu punya masa lalu ya. Dulunya itu ulat, jorok, ngerusak ya, nanam makan dia daun, ya, pokoknya ngerusak lah. Jijik ya, bikin gatal, tapi dia berubah jadi kepompong, kemudian berubah jadi kupu-kupu. Nah, itu metamorfosis ya. Hidup lama kita juga gitu. Ya, kayak ulat dulu itu. Mungkin dosa, mungkin. Tapi sekarang setelah Tuhan Yesus sudah mempersembahkan yang termahal ya, dia mati buat kita. Ayo kita mengalami sebuah perubahan ya. Jangan lagi kita hidupnya seperti ulat, tapi seperti kupu-kupu. Kupu-kupu terbang kemana, jadi membuat bunga dikawin-kawinin kan gitu kan. Jadi bikin buah itu kan kupu-kupu ya. Terjadi apa proses alam yang luar biasa ya. Kupu-kupu indah menghiasi taman ya. Itu hidup kita harus seperti itu ya. Bukan kita dulunya ulat, kita sekarang udah hidup baru, manusia baru. Kita adalah kupu-kupu. Janganlah kita seperti ulat. Lalu berikutnya persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup ya, seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 nih. Opa-oma, Bapak Ibu sangat apal kalau persembahan mau diedarkan ya, supaya kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah ya. Jadi hidup kita itu dipersembahkan melalui apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu sebagai persembahan kepada Allah ya, bukan dengan materi tapi tubuh kita, melayani, mendoakan orang lain ya, menguatkan orang lain, itu persembahan tubuh, hidup yang benar ya. Oke, berikutnya tekad kita berikutnya adalah sebentar, ini ada ya, tekad kita berikutnya ini ya, melakukan pekerjaan pelayanan untuk memberitakan kabar baik, bersaksi ya. Bersaksi itu nggak harus jadi pendeta, nggak harus jadi pelayan gereja ya. Ketika kita menjadi saksi Tuhan yang hidup itu ya, setidaknya kita nggak usah jadi batu sandungan aja, kita udah bersaksi. Tapi orang Kristen yang justru bikin orang lain akhirnya nggak mau pergi kepada Tuhan atau datang pada Tuhan karena lihat hidup kita gitu ya. Kita saksinya nggak benar gitu, harus bersaksi benar. Jadi kabar baik itu bagaimana apa yang sudah kita alami itu benar-benar kita rasakan dengan penuh ucapan syukur dan kita kita bagikan dengan kelakuan hidup kita. Ya, jadi bersaksi itu secara nonverbal ya. Jadi melalui hidup kita itu orang bisa melihat oh orang ini orang Kristen ya. Orang Kristen beda ya sama yang lain. Nah, itu kan tergantung dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan dalam relasi dengan kita seperti itu. Jadi kabar baik kita beritakan, setidaknya kita nggak usah jadi batu sandungan lah. Hidup benar aja itu udah bersaksi ya. Oke. Kemudian itu sebagai sebuah tanggung jawab buat kita. Berikutnya adalah sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Allah melalui kematian Kristus, kita harus menyatakan hidup yang benar sebagai anak-anak Allah dengan hidup seturut kehendaknya. Itu ya Bapak Ibu tekad kita. Ingat, Tuhan sudah berikan persembahan yang termahal, maka kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Sehingga dengan demikian nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Iwan untuk firman Tuhan yang begitu indah. Bapak Ibu, kita juga mengucap syukur ya untuk Tuhan telah mempersembahkan anaknya untuk menjadi korban tebusan bagi dosa kita semua. Terima kasih juga, biarlah kita menyatakan ucapan syukur untuk menyatakan tekad kita menjadi saksi Tuhan
Kita ingin juga berubah dalam setiap kehidupan kita untuk menyenangkan Tuhan dan juga boleh menjadi berkat dan mengasihi sesama. Kita naikkan pujian NKB 122 bait 1 sampai 3, ku ingin berperangai. Bapak Ibu, Oma Opa sekalian, tiba saatnya foto time. Sesi ini akan saya serahkan Arman yang akan memimpin. Ya, terima kasih Ci Vera, Ko Yohanes. Ayo Oma Opa kita foto ya bersama ya. Dibuka kameranya. Dikasih senyumnya yang terbaik. Ayo, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Makasih Arman. Selanjutnya kita akan kembali menaikkan pujian dari NKB 127 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, Kaulah penebus.
tiba saatnya doa syafaat yang akan dinaikkan oleh Pendeta Iwan. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kembali meneguhkan dan menguatkan kami bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang sudah memberikan persembahan yang termahal, telah memberikan diri dan bahkan mati buat kami agar kami memperoleh penebusan dosa dan juga keselamatan, kehidupan kekal, dan hidup kami tidak binasa. Kami sungguh bersyukur untuk pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan pada kami. Namun biarlah kiranya Tuhan juga menolong kami agar kami dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami, untuk kami juga meneruskan apa yang sudah kami alami. Ketika kami sudah menerima persembahan termahal dari Tuhan Yesus, maka kami juga ingin menjadi berkat buat orang lain, menyatakan kabar baik kepada orang lain melalui segenap kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang percaya dan diselamatkan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan, termasuk di dalamnya kesehatan. Kami berdoa bagi kesehatan Pak Edi, Pendeta Lili, Ibu Syuli, Ibu Lani Gunawan, Ibu Siane, Ibu Frida Winata, Pak Johan Yahya, Pak Felix, Ibu Diana, dan juga keluarga Pak Kelly. Tuhan mengenal mereka, melampaui kami semua mengenalnya. Oleh karena itu kami serahkan mereka di dalam kasih setia, pertolongan, dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ajaib buat mereka semua. Biarlah mereka tetap dikuatkan, Tuhan pulihkan mereka dari segala sakit yang sedang dialami, dan mereka pun boleh mengalami kesehatan yang baik. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang ada di dalam keluarga Perlensia yang mengalami kesulitan dan pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga maupun pekerjaan dan juga usaha. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan juga selalu beserta dengan mereka. Tuhan buka jalan bagi setiap pergumulan yang ada, karena Tuhan lebih besar dari pergumulan-pergumulan yang kami alami ataupun yang mereka alami. Kami saat ini ingin berdoa juga bagi kesembuhan Pak Yoyong dan Ibu Stella yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan hiburkan dan kuatkan, dan Tuhan jamah dalam kuasa dan berkat-Mu, sehingga mereka berdua boleh kembali disembuhkan dan kembali ada di dalam persekutuan Perlensia. Kami saat ini juga teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami bencana gempa di Tuban dan sekitarnya. Biarlah kiranya Tuhan juga menolong mereka yang mengalami banyak kehilangan. Biarlah Tuhan juga tetap beserta dan Tuhan pulihkan, sehingga mereka tidak kehilangan harapan, tetapi mereka tetap hanya berharap kepada Engkau, dan Tuhan juga hadir melalui banyak orang yang akan menolong mereka, sehingga di tengah bencana yang mereka alami, mereka tidak sendiri, tidak terpuruk sendiri, tetapi banyak orang yang menolong, dan di dalamnya Tuhan bekerja. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, pasca pengumuman hasil pemilu oleh KPU. Biarlah ke depan negara ini tetap dalam keadaan baik, dan kami serahkan segala perkara yang ada di negeri ini di dalam damai sejahtera yang hendak dan selalu Tuhan ingin nyatakan di bumi ini. Kami berdoa bagi setiap orang yang punya wewenang pengambilan kebijakan, baik keamanan maupun politik. Biarlah Tuhan juga berkati mereka, berikanlah hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan segala hal dengan terus menyatakan kebenaran. Saat ini kami juga berbahagia dan bergembira dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Maret. Kami teringat dengan Pak Edi, Bu Desi, Bu Syumei, Ibu Bengti, Ibu Marta, Bu Rosita, Ibu Tintin Wijaya, juga Ibu Silvi, dan Ibu Kristina. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah kasih umur 1 tahun lagi di bulan Maret tahun ini kepada mereka.
Kami percaya bahwa Tuhan sudah tuntun mereka sampai hari ini, sampai bulan ini, sampai tahun ini. Maka Tuhan juga akan tetap tuntun mereka ke depan. Mereka tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Apapun mereka yang dialaminya, tetapi Tuhan selalu hadir dan Tuhan selalu menopang. Tambah-tambahkan kebahagiaan kepada mereka semua dan sukacita yang daripadamu, sehingga dalam menjalani hidup mereka pun diliputi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah dan juga Roh Kudus yang menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu, ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kami mengucapkan terima kasih pada Pendeta Iwan Triwahyudi yang telah membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberkati Pak Iwan untuk terus menjadi berkat, untuk menyampaikan firman Tuhan dimanapun berada. Terima kasih juga untuk Arman yang telah mempersiapkan PPT, yang telah menjadi host, dan juga untuk Ibu Ertin yang sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, sehingga Perlensia ini boleh terselenggara dengan baik. Terima kasih juga buat Ran, dari Oma Opa, Bapak Ibu semua telah menjadi peserta. Biarlah Oma Opa tetap bersemangat di dalam persekutuan Perlensia ini. Pengumuman selanjutnya ya Oma Opa, pada tanggal 2 April, sebentar ya. Pengumuman mulai bulan April 2024, Perlensia online hanya setiap Sabtu keempat. Jadi tidak tiap 2 minggu ya, tapi cuma sekali dalam 1 bulan, yaitu Sabtu keempat. Sedangkan persekutuan lansia onsite diadakan setiap hari Selasa, minggu ke-1, ke-3, dan ke-5. Jadi ingat ya Oma Opa, mulai bulan April. Nah selanjutnya kita akan ada persekutuan lansia onsite pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 pukul 10 pagi dengan tema Kebangkitan Yesus, Kemenangan Kita, yang firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Lucia Wijaya. Diadakan di Aula GKI Samanhudi. Kami mohon kehadiran dari Oma Opa, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya persekutuan lansia ada lagi tanggal 16 April 2024 jam 10 juga dengan tema Gembala yang Baik. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Iwan Triwahyudi di Aula GKI Samanhudi. Selanjutnya Perlensia online ya, ini Bapak Ibu, hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 8.30 pagi dengan tema Hidup Berbuah. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Peter Abednego via Zoom online. Demikianlah pengumuman pada pagi hari ini. Terima kasih telah bersekutu bersama. Sampai jumpa kembali Oma Opa, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih Vera Yohana sudah. Terima kasih jadi MC dan musik. Terima kasih Vera Yohana. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan, Arman. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Iwan.